Anda harus tahu, mengenali diri Anda sendiri. Apa yang Anda mau, apa yang Anda suka, apa yang Anda bisa. Oke? Semua ini, knowing more about yourself is even more important, khususnya di era zaman now. Kenapa? Karena zaman sekarang ada begitu banyak kesempatan. Siapa yang merasa kesempatan zaman sekarang itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan 10 tahun yang lalu? Ya, betul, makin banyak? Betul, oke. Nah, karena kesempatannya makin banyak, sekarang saya tanya, apakah opportunity is good? Yakin? Jawabannya belum tentu. Opportunity might not be good, tergantung. Opportunity can be an obstacle. Kesempatan itu kadang bisa menjadi penghalang untuk kesuksesan Anda kalau Anda tidak mengerti siapa diri Anda. Nah, apa yang saya maksud dengan ini? Yang saya maksud dengan ini seperti ini. Ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak cara. Dan kalau Anda tidak mengerti dan tahu apa yang Anda suka dan apa yang Anda bisa dan apa yang Anda mau dalam hidup ini, Anda akan terbawa arus. Jadi bingung. Anda mendengarkan Kapten Vincent, wah kayaknya jadi pilot enak, jadi YouTuber. Wah kalau gitu saya juga pengen jadi pilot bisa sukses, jadi YouTuber bisa sukses. Anda mendengarkan Ashraf ngomong, wah jadi investor kalau gitu, saya pengen bangun startup. Akhirnya ngikut, pengen startup. Wah saya pengen bangun bisnis properti, akhirnya ngikut, bikin bisnis properti. Pengen jadi motivator juga, ikut. Ada begitu banyak contoh orang sukses di bidang yang sangat berbeda. Betul atau betul? Oke, dan mereka bisa sukses gak? Bisa. Nah tapi ada banyak cara untuk menuju kesuksesan. Kalau Anda nggak tahu apa yang Anda mau, Anda nggak tahu apa yang Anda suka dan apa yang Anda nggak bisa, you eventually got lost. Anda akan bingung, yang mana nih kalau gitu, ini itu semuanya mau. Tapi semuanya tidak dilakukan dengan baik, akhirnya tidak berhasil. Nah inilah satu hal yang sangat penting yang saya selalu bagikan. Makanya workshop pertama kali yang saya buat ketika pertama kali saya sampai ke Indonesia itu adalah yang namanya Life Mastery. Saya nggak ngajarin tentang bisnis, saya nggak ngajarin tentang sales, saya ngajarin tentang Life Mastery. Kenapa? Karena paling penting menurut saya untuk sukses cuma 2 formulanya. Right direction and right strategi. Anda harus tahu dulu Anda mau kemana, Anda siapa, dan baru abis itu cari strateginya. Secara simpel saya kasih seperti ini. Ada banyak kunci untuk menuju kesuksesan, betul? Dan Anda sibuk kumpulin, wah semua kunci dikumpulin. Ikut sana, ikut sini. Tapi yang paling penting adalah yang di depan Anda itu, Anda tahu nggak pintu apa? Walaupun kunci ini Anda bilang, wah kunci ini bisa kok membuka pintu kesuksesan. Ya iya itu, pintu yang ada di hadapan Anda, pintu yang mana? Anda harus tahu dulu pintunya apa supaya Anda bisa cari kunci yang tepat, baru kunci itu bisa kebuka. Oke? Yang salah bukan kuncinya, yang salah adalah kombinasinya. Nah, banyak orang mereka belajar skill ini, belajar ke sana tapi mereka nggak ngerti, nggak tahu, akhirnya mereka get lost dan bingung. Oh saya nggak sukses-sukses juga. Oke? So it's very important for you to know more about yourself. Apa yang Anda bisa? What is your passion? What do you like? Apa mimpi Anda? Apa tujuan hidup Anda? Bisnis itu gak gampang. Anda ngelihat sendiri, Ashraf cerita, walaupun dia sudah tahu apa yang dia suka dan dia bisa, itu pun masih banyak kendala, itu pun masih gagal. Apalagi untuk orang yang gak tahu apa yang dia mau dan gak tahu apa kelebihannya dia, dan gak tahu apa potensinya dia. Akan jauh lebih susah, akan jauh lebih tough. Saya kasih analogi lagi. Okay? Ini keluhan banyak orang ya, banyak orang mengeluh, aduh saya sakit, akhirnya pergi ke dokter cantik ini. Ya, dia pergi ke dokter dan dia mengeluhkan, dokter saya sakit. Terus dokternya tanya, sakit apa? Semua sakit dokter, semua badan saya sakit. Saya pegang kepala, aduh sakit. Saya pegang leher, aduh sakit. Saya pegang hidung, juga sakit. Pegang tangan sakit, pegang paha sakit. Semua yang saya pegang semuanya sakit. Waduh, gimana nih dok? Badan saya sakit semua. Kira-kira apa yang dikatakan oleh dokternya? Mungkin yang sakit bukan seluruh tubuh kamu. Mungkin yang sakit adalah tangan kamu. Kalau tangan kamu patah, mungkin tangan kamu lagi patah. Bayangkan Anda punya tangan, tangannya ini lagi patah. Kondisi tangan patah, ada di sini yang pernah merasakan patah tulang? Ya, Anda patah tulang, Anda pegang apapun juga Anda tekan, pasti kerasa sakit. Anda pegang kepala sakit, Anda pegang tangan sakit, Anda pegang paha sakit. Semuanya jadi sakit dan Anda mengambil kesimpulan, oh kok gitu hidup saya semua sakit. Padahal yang sakit sebenarnya cuma tangannya aja. Mungkin tangannya kesleo, mungkin tangannya luka.
Nah, seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita merasa, wah hidup saya susah banget, gak ada potensi, saya gak bisa ngapa-ngapain, hidup saya hancur, berantakan, semuanya salah. Saya memang gak berguna. Padahal mungkin yang salah adalah mindsetnya. Yang salah adalah cara berpikirnya. Satu hal kecil, tapi kalau itu nempel dan nyebar kemana-mana, bisa merasakan seperti semuanya sakit. Oke? Nah, have a good mindset. Salah satu mindset yang menurut saya mindset paling parah adalah mental miskin. Atau istilah kerennya sekarang adalah Miss Queen. Nah, yang ketawa ini pasti zaman milenial ya, tahu ya. Oke, ngelihat orang lain, wah keren banget. Aduh, jiwa Miss Queen-ku keluar. Bener? Iya kan? Terus udah gitu ngelihat teman-teman keluar negeri, hai sobat Miss Queen. Iya kan? Mereka sih bisa, tapi kalau sobat-sobat Miss Queen kayak kita mah nggak akan mungkin bisa. Pernah berpikiran seperti itu, merasa bahwa kita nggak punya, nggak mampu, dan zaman sekarang kayak tadi, jiwa Miss Queen, oke. Ketika saya membuat program Life Master itu di Ultimate Program yang dari awal sampai hari ini pun juga masih saya bawakan secara personally. Kenapa? Karena menurut saya orang itu harus benar-benar mengenal dirinya dia. Dia harus tahu what do you want, apa tujuannya, apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, and it's all start with the mindset. Dan saya pengen bilang untuk Anda semua yang selalu merasa miskin, gak bisa, gak punya apa-apa, ya gak punya kapasitas, gak punya potensi. Oke, today I'm going to tell you. Oke, banyak orang bilang miskin, poverty. The greatest poverty is not a poverty of money, but a poverty of dreams and action. Jadi bukan miskin harta yang sebenarnya paling membuat orang itu menderita. Bukan Miss Queen harta yang sebenarnya membuat orang itu tidak bahagia. Tapi terlebih miskin akan mimpi dan miskin akan tindakan. Miskin akan harapan dan miskin akan tindakan. Dan itulah yang selalu saya ungkapkan kepada Anda semua, berani bermimpi besar, dare to dream big. Dan saya gak akan pernah bosan-bosannya bilang, berapapun usia Anda, apapun yang pernah terjadi dalam hidup Anda, apapun profesinya, you've got to dare to dream big. Saya adalah contoh nyatanya. 19 tahun yang lalu saya bukan siapa-siapa. Waktu itu saya masih kuliah, usia 20 tahun, hidup dengan keterbatasan, hidup dengan penuh kekurangan. Tapi yang sudah nonton filmnya, yang sudah baca bukunya Anda tahu. Di malam itu, ketika saya ulang tahun ke-20, saya memberanikan diri untuk berani bermimpi besar. Walaupun pada saat itu saya miskin harta, tapi saya tidak miskin impian. Walaupun saat itu saya miskin makanan, tapi saya tidak miskin harapan. Dan berawal dari sebuah mimpi, saya buat dream book, waktu itu dream booknya masih kecil, saya tempelkan semua hal-hal yang saya inginkan, saya tahu apa yang saya mau, saya doakan itu, saya yakinkan itu, dan akhirnya perlahan-lahan saya mulai melihat mimpi-mimpi yang saya tempelkan itu menjadi kenyataan. Dan itulah yang terus-menerus saya lakukan. Dari sebuah buku kecil, dream book, akhirnya terupgrade, jadi besar, akhirnya jadi besar vision board, dan sampai ini, mega vision board yang saya buat bersama dengan suami saya. Oke, this is how we spend our Valentine. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu kita pikir, wah ini waktunya kita untuk mengupgrade mimpi-mimpi kita. Dan di hari Valentine, romantis ya, kita buat mimpi-mimpi kita yang lebih besar lagi, yang lebih megah lagi. Dan itulah juga yang selalu saya ungkapkan dan saya bagikan, Anda harus punya mimpi, berani bermimpi besar. Dan jangan pernah takut ketika Anda menempelkan mimpi-mimpi itu, ya. Kadang-kadang kalau di workshop saya Life Mastery, banyak orang, aduh mimpi saya ketinggian gak ya Miss Mary? Mimpi saya ini masuk akal gak ya? Saya pengen sih ada gambar ini, pengen saya tempel, tapi mungkin gak sih? Dan saya selalu bilang, mimpi itu gak perlu logical, because dream is magical. Dream is not logical, but dream is magical. Mimpi itu gak perlu harus masuk akal. Tapi mimpi itu justru bisa membuat kita menjadi sosok yang luar biasa. Dare to dream big, berani bermimpi besar. Apa mimpi $1 juta Anda? Dan yakinlah, kalau saya Mary Rana saja bisa, saya yakin Anda semua pun pasti bisa, oke?
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.